Banyak orang percaya bahwa nasib dan rezeki seseorang sudah terkunci rapat oleh tanggal lahir atau weton bawaannya. Tapi bagaimana jika saya katakan, ada satu amalan rahasia yang jauh lebih kuat dari weton manapun dan bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa terkecuali? Selamat datang di Teras Pitutur Jawa. Selama ini, kita sering mendengar amalan-amalan khusus yang disesuaikan dengan weton tertentu. Namun, para leluhur dan pakar spiritual sejati memahami satu hal. Kunci kekayaan yang sebenarnya tidak hanya terletak pada hitungan lahir, melainkan pada program diri dan kekuatan, sugesti yang tertanam di alam bawah sadar Anda. Di video kali ini, kita akan membongkar bagaimana cara melakukan amalan pemrogram diri ini. Bagaimana cara menanamkan sugesti kaya raya ke dalam batin Anda, menyelaraskan energi pikiran dengan frekuensi rezeki semesta, dan mengubah jalan hidup Anda secara terbukti dan nyata. Siapkan diri Anda, karena apa yang akan Anda dengarkan hari ini bisa jadi adalah titik balik rezeki Anda. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, banyak orang menganggap rezeki yang seret disebabkan oleh weto. Padahal weton hanyalah gambaran energi awal saat lahir. Yang lebih menentukan adalah program diri, yaitu keyakinan yang tersimpan di alam bawah sadar. Alam bawah sadar ibarat tanah yang subur. Apapun yang ditanam akan tumbuh. Jika sejak kecil Anda sering mendengar ucapan seperti mencari uang itu sulit, orang miskin tidak bisa kaya, atau wetonmu memang berat rezekinya, maka keyakinan itu akan tertanam. Saat dewasa, tanpa sadar pikiran justru menghambat datangnya peluang karena merasa tidak pantas hidup berkecukupan. Karena itu, amalan terbaik untuk semua weton adalah memprogram ulang diri. Sugesti yang diulang dengan penuh keyakinan dapat membentuk pola pikir baru sehingga Anda lebih siap melihat peluang, bertindak, dan mempertahankan semangat dalam mencari rezeki. Ada 3 langkah yang dapat dilakukan. Pertama, masuk ke kondisi rileks. Waktu terbaik adalah setelah bangun tidur dan sebelum tidur. Pada saat itu pikiran lebih tenang, sehingga sugesti lebih mudah diterima. Hindari bermain ponsel atau memikirkan masalah sebelum melakukan latihan ini. Kedua, lakukan afirmasi. Dengan hati yang bersyukur, ucapkan dalam batin, "Ya Allah, saya membuka diri untuk menerima rezeki yang halal, berkah, dan bermanfaat. Saya bersyukur, saya siap berusaha, dan saya yakin Engkau mencukupi kebutuhan saya." Ulangi 9 kali dengan penuh keyakinan. Lakukan visualisasi. Pejamkan mata, lalu bayangkan kehidupan yang lebih baik. Rasakan kebahagiaan ketika kebutuhan keluarga tercukupi, usaha berkembang, hutang berkurang, dan Anda mampu membantu orang lain. Emosi positif akan membuat pikiran lebih fokus pada solusi dan kesempatan. Lakukan latihan ini setiap hari selama 21 hari tanpa putus. Pengulangan yang konsisten membantu membentuk kebiasaan dan pola pikir yang lebih positif. Apapun weton Anda, legi, pahing, pon, wage, atau kliwon, rezeki tidak hanya ditentukan oleh hari lahir, tetapi juga oleh keyakinan, usaha, doa, dan izin Allah. Jadikan latihan ini sebagai ikhtiar batin yang disertai kerja keras, kejujuran, dan tawakal agar jalan rezeki semakin terbuka. Setelah Anda menjalankan latihan tersebut selama 21 hari, jangan terburu-buru menunggu datangnya keajaiban dalam bentuk uang yang langsung berlimpah. Seringkali perubahan pertama justru muncul dari dalam diri. Anda akan mulai merasa lebih tenang, lebih percaya diri, dan tidak mudah putus asa ketika menghadapi masalah. Perubahan batin inilah yang menjadi fondasi utama terbukanya pintu rezeki. Mengapa demikian? Karena seseorang yang pikirannya dipenuhi, rasa takut akan cenderung ragu, mengambil peluang. Sebaliknya, ketika batinnya dipenuhi keyakinan dan rasa syukur, ia akan lebih mudah melihat kesempatan yang sebelumnya tidak disadari. Rezeki seringkali datang melalui ide, pertemuan dengan orang yang tepat, peluang usaha, pekerjaan baru, atau solusi yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Dalam ajaran spiritual, hati yang bersih ibarat magnet. Semakin bersih hati dari iri, dengki, kebencian, dan rasa putus asa,
semakin ringan langkah seseorang dalam menjemput rezeki. Oleh karena itu, selain melakukan afirmasi, biasakan menjaga ucapan. Hindari terlalu sering mengeluh, karena setiap keluhan yang terus diulang dapat memperkuat keyakinan bahwa hidup selalu sulit. Gantilah dengan kalimat yang lebih membangun, seperti "Insya Allah selalu ada jalan" atau "Allah akan memberikan rezeki pada waktu yang terbaik." Kemudian, jangan pernah memutus kebiasaan bersedekah meskipun jumlahnya kecil. Sedekah bukan sekadar mengurangi harta, tetapi melatih hati agar tidak terikat pada rasa takut kehilangan. Orang yang gemar berbagi biasanya memiliki mental yang lebih lapang, sehingga lebih berani mengambil peluang dan tidak mudah menyerah ketika mengalami kegagalan. Hal lain yang sering dilupakan adalah menjaga hubungan baik dengan orang tua, pasangan, keluarga, serta sesama manusia. Banyak orang rajin melakukan berbagai amalan, tetapi masih menyimpan amarah, dendam, atau menyakiti orang lain melalui ucapan. Padahal, hati yang dipenuhi kebencian akan sulit merasakan ketenangan. Ketika hati tenang, pikiran menjadi jernih, keputusan menjadi lebih baik, dan usaha yang dilakukan pun lebih terarah. Ingatlah bahwa weton bukanlah penentu mutlak kaya atau miskin. Weton hanya bagian dari tradisi budaya yang oleh sebagian orang digunakan sebagai bahan introspeksi. Yang paling menentukan tetaplah kualitas iman, pola pikir, kebiasaan, kerja keras, doa, serta izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai Anda menyerahkan seluruh nasib hanya kepada ramalan, sementara ikhtiar terus diabaikan. Mulai hari ini bangunlah kebiasaan baru. Bangun pagi dengan semangat, perbaiki ibadah, jaga pikiran tetap positif, tingkatkan keterampilan, dan teruslah belajar membuka peluang usaha. Ketika batin, doa, dan tindakan berjalan seiring, insya Allah rezeki akan datang dengan cara yang tidak disangka-sangka. Semoga latihan ini menjadi jalan untuk membentuk diri yang lebih kuat, lebih optimis, dan lebih siap menerima setiap nikmat yang Allah limpahkan. Amin. Saudara-saudaraku, ada satu kebiasaan yang sering tidak disadari, namun dapat menghambat datangnya rezeki, yaitu terlalu fokus pada ketakutan akan masa depan. Banyak orang menghabiskan waktu memikirkan kemungkinan gagal, rugi, atau ditolak sebelum benar-benar mencoba. Akibatnya, langkah yang seharusnya membawa perubahan justru tidak pernah diambil. Padahal setiap keberhasilan selalu diawali oleh keberanian untuk memulai. Rasa takut adalah hal yang wajar, tetapi jangan biarkan rasa takut mengendalikan keputusan hidup Anda. Jadikan rasa takut sebagai pengingat agar lebih matang dalam membuat perencanaan, bukan alasan untuk berhenti berusaha. Orang yang berhasil bukanlah mereka yang tidak pernah takut, melainkan mereka yang tetap melangkah meskipun rasa takut itu masih ada. Perhatikan juga lingkungan tempat Anda bergaul. Lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap cara berpikir seseorang. Jika setiap hari Anda berada di tengah orang-orang yang gemar mengeluh, meremehkan mimpi, dan selalu melihat sisi negatif kehidupan, lama-kelamaan cara berpikir tersebut akan memengaruhi diri Anda. Sebaliknya, jika Anda sering bergaul dengan orang-orang yang rajin belajar, disiplin, optimis, dan senang berbagi pengalaman, semangat itu akan menular dan mendorong Anda untuk terus berkembang. Selain lingkungan, kebiasaan mengatur keuangan juga sangat penting. Berapapun penghasilan yang Anda terima, biasakan menyisihkan sebagian untuk ditabung, kebutuhan, dan berbagi kepada sesama. Jangan sampai setiap kali memperoleh rezeki, seluruhnya langsung habis karena keinginan sesaat. Mengelola uang dengan bijak merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat Allah. Banyak orang berharap menjadi kaya, tetapi belum membiasakan diri mengelola rezeki kecil dengan baik. Padahal seseorang yang mampu menjaga amanah pada jumlah yang sedikit akan lebih siap ketika Allah mempercayakan rezeki yang lebih besar. Oleh sebab itu, jangan meremehkan penghasilan kecil. Ingat pula bahwa proses setiap orang berbeda. Jangan membandingkan perjalanan hidup Anda dengan orang lain. Ada yang berhasil pada usia muda, ada yang baru merasakan hasil kerja kerasnya,
setelah bertahun-tahun berjuang. Selama Anda terus memperbaiki diri, menjaga ibadah, meningkatkan ilmu, dan tidak berhenti berusaha, maka Anda sedang berada di jalan yang benar. Terakhir, tanamkan dalam hati bahwa rezeki bukanlah sesuatu yang harus dikejar dengan rasa panik, melainkan dijemput dengan ikhtiar, doa yang tulus, serta hati yang penuh syukur. Ketika Anda mampu menjaga keseimbangan antara usaha lahir dan kekuatan batin, kehidupan akan terasa lebih damai. Semoga setiap langkah yang Anda lakukan menjadi sebab terbukanya pintu-pintu kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan rezeki Anda, memudahkan segala urusan, menjauhkan dari kesulitan, serta menjadikan setiap usaha bernilai ibadah dan penuh keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku, setelah memahami pentingnya menjaga pikiran, hati dan tindakan, kini saatnya kita membahas satu rahasia yang sering dilupakan banyak orang, yaitu konsistensi. Banyak orang bersemangat pada awalnya, tetapi berhenti ketika hasil belum terlihat. Mereka menganggap usahanya sia-sia, padahal perubahan besar selalu diawali oleh langkah-langkah kecil yang dilakukan terus-menerus. Bayangkan sebuah tetesan air yang jatuh pada batu. Satu tetes tidak akan memberikan perubahan. Namun jika tetesan itu terus mengalir setiap hari, lambat laun batu yang keras pun akan berlubang. Begitu pula dengan kehidupan. Doa, usaha tanpa menyerah, dan kebiasaan baik yang terus dijaga akan membentuk hasil luar biasa pada waktunya. Jangan mudah tergoda membandingkan diri dengan keberhasilan orang lain di media sosial. Apa yang tampak hanyalah sebagian kecil dari perjalanan mereka. Kita tidak mengetahui berapa banyak kegagalan dan perjuangan yang telah mereka lalui. Karena itu, fokuslah memperbaiki diri. Jadikan hari ini lebih baik daripada kemarin, dan esok lebih baik daripada hari ini. Biasakan membuat tujuan hidup yang jelas. Tuliskan apa yang ingin Anda capai dalam 1, 3, hingga 5 tahun ke depan. Setelah itu, pecahlah menjadi target kecil yang dapat dilakukan setiap hari. Dengan cara ini, pikiran akan lebih terarah dan tidak mudah kehilangan semangat. Selain memiliki tujuan, jangan lupa menjaga kesehatan tubuh. Istirahat yang cukup, makanan yang baik, olahraga ringan, serta menjaga ibadah akan membantu tubuh dan pikiran tetap kuat menghadapi tantangan. Tubuh yang sehat akan lebih siap memanfaatkan setiap peluang. Kemudian, biasakan mengevaluasi diri setiap malam sebelum tidur. Tanyakan pada diri sendiri, kebaikan apa yang telah dilakukan hari ini, kesalahan apa yang perlu diperbaiki, dan langkah apa yang akan dilakukan esok hari. Kebiasaan sederhana ini akan membuat Anda terus bertumbuh. Yang terpenting, jangan pernah kehilangan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama napas masih diberikan, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Yakinlah bahwa setiap doa yang tulus akan didengar, setiap usaha yang halal bernilai ibadah, dan setiap kesabaran akan mendapatkan balasan terbaik. Semoga kita semua diberikan hati yang kuat, pikiran yang jernih, langkah yang istiqamah, rezeki yang halal dan berkah, serta kehidupan yang penuh kebermanfaatan. Apapun weton Anda, jadikan keimanan, kerja keras, dan akhlak yang baik sebagai pegangan utama. Dengan izin Allah, jalan menuju kehidupan yang lebih baik akan terbuka hingga menghadirkan keberkahan yang melimpah. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku, pada akhirnya kita harus menyadari bahwa kehidupan adalah perjalanan panjang yang penuh proses. Tidak ada seorang pun yang menjalani hidup tanpa ujian. Bahkan orang-orang yang hari ini terlihat berhasil pun pernah mengalami masa sulit, kegagalan, kehilangan, dan kekecewaan. Yang membedakan mereka bukanlah karena tidak memiliki masalah, melainkan karena mereka memilih untuk terus bangkit setiap kali terjatuh. Ketika sebuah pintu tertutup, jangan langsung menganggap seluruh jalan telah berakhir. Seringkali Allah menutup satu pintu karena sedang mempersiapkan pintu lain yang lebih baik. Namun pintu itu hanya akan terlihat oleh mereka yang tetap berusaha, tetap berdoa, dan tidak berhenti memperbaiki diri. Jangan biarkan satu kegagalan membuat Anda kehilangan semangat untuk melangkah.
Dalam kehidupan sehari-hari, biasakan membangun disiplin. Bangun lebih awal, selesaikan pekerjaan tepat waktu, tepati janji, dan lakukan setiap tanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Kebiasaan kecil yang dilakukan konsisten akan membentuk karakter yang kuat. Karakter yang baik akan membawa kepercayaan, dan kepercayaan sering menjadi pintu datangnya berbagai peluang rezeki. Selain disiplin, jagalah lisan Anda. Hindari kebiasaan memfitnah, menggunjing, atau mengucapkan kata-kata yang menyakiti. Sebaliknya, biasakan mengucapkan doa, memberi semangat, dan berbicara dengan sopan. Orang yang menjaga lisannya akan lebih mudah membangun hubungan baik dengan sesama. Jangan lupa pula untuk terus belajar. Dunia terus berubah, begitu juga cara mencari rezeki. Jangan merasa cukup dengan ilmu yang dimiliki saat ini. Bacalah buku, dengarkan kajian yang bermanfaat, pelajari keterampilan baru, dan jangan malu bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman. Jika suatu hari usaha Anda belum memberikan hasil yang diharapkan, jangan terburu-buru menyalahkan keadaan. Gunakan waktu itu untuk mengevaluasi strategi, memperbaiki kualitas pekerjaan, dan meningkatkan kemampuan. Kegagalan bukan tanda bahwa Anda harus berhenti, melainkan kesempatan untuk menjadi lebih baik. Ingatlah bahwa rezeki yang paling indah adalah rezeki yang diperoleh dengan cara halal dan membawa ketenangan hati. Harta yang banyak belum tentu mendatangkan kebahagiaan jika diperoleh dengan jalan yang tidak benar. Sebaliknya, rezeki yang halal, meski dimulai dari jumlah kecil, akan menghadirkan keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita hati yang sabar ketika diuji, rasa syukur ketika diberi nikmat, kekuatan untuk terus berikhtiar, serta kebijaksanaan dalam menggunakan setiap rezeki. Apapun weton Anda, jangan pernah berhenti berdoa, bekerja, dan memperbaiki diri. Dengan izin Allah, setiap langkah kecil yang dilakukan hari ini akan menjadi awal perubahan besar yang membawa keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku, sebelum kita mengakhiri pembahasan ini, ada satu pelajaran penting yang patut selalu diingat. Kehidupan bukanlah perlombaan untuk menjadi lebih kaya daripada orang lain, melainkan perjalanan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Rezeki yang sesungguhnya bukan hanya tentang bertambahnya harta, tetapi juga bertambahnya rasa syukur, ketenangan hati, kesehatan, ilmu yang bermanfaat, serta keluarga yang saling mencintai dan menguatkan. Sering kali manusia hanya menghitung apa yang belum dimiliki, tetapi lupa menghargai nikmat yang sudah ada. Padahal, rasa syukur adalah salah satu kunci agar hati tidak mudah gelisah. Ketika hati dipenuhi syukur, seseorang akan lebih mudah menikmati proses, lebih sabar menghadapi ujian, dan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Dari hati yang tenang itulah lahir tindakan yang tepat dan penuh pertimbangan. Jangan pernah malu memulai dari bawah. Banyak usaha besar yang dahulu dimulai dari langkah kecil. Banyak tokoh sukses yang pernah mengalami penolakan, kegagalan, bahkan diremehkan. Namun mereka tidak menjadikan keadaan sebagai alasan untuk menyerah. Mereka belajar dari setiap kesalahan, memperbaiki diri, lalu mencoba kembali dengan cara yang lebih baik. Sikap seperti inilah yang perlu kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Jika Anda memiliki impian yang besar, maka siapkan pula kesabaran yang besar. Tidak semua doa dijawab dengan cepat, dan tidak semua harapan langsung menjadi kenyataan. Kadang Allah menunda sesuatu bukan karena menolak, melainkan karena sedang mempersiapkan waktu yang paling baik. Mulailah membiasakan diri untuk menjadi pribadi yang membawa manfaat. Bantulah orang lain sesuai kemampuan, berikan senyuman, nasihat yang baik, atau pertolongan ketika dibutuhkan. Kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas seringkali kembali kepada pelakunya dalam bentuk yang tidak pernah disangka. Mungkin bukan hari ini atau besok, tetapi pada waktu yang telah Allah tetapkan. Teruslah menjaga salat, memperbanyak doa, memohon ampun kepada Allah, serta memohon agar diberikan hati yang istiqamah. Jangan hanya meminta rezeki yang banyak, tetapi mintalah pula rezeki yang halal, berkah,
dan membawa kebaikan bagi keluarga. Sebab keberkahan jauh lebih berharga daripada sekadar jumlah harta yang melimpah. Akhirnya, apapun weton Anda lagi, pahing pon wage maupun kliwon, jadikan pembahasan ini sebagai motivasi untuk terus memperbaiki diri. Percayalah bahwa masa depan tidak ditentukan hanya oleh hari kelahiran, tetapi juga oleh iman, ilmu, akhlak, doa, kerja keras, dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap langkah yang Anda lakukan menjadi jalan menuju kehidupan yang lebih baik, hati yang lebih tenang, serta rezeki yang semakin luas dan penuh keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing, melindungi, dan melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setelah mendengarkan seluruh pembahasan ini, semoga kita semakin memahami bahwa kehidupan tidak hanya ditentukan oleh weton, keberuntungan atau keadaan sejak lahir. Yang lebih penting adalah bagaimana kita membangun diri setiap hari. Pikiran yang positif, hati yang bersih, usaha yang sungguh-sungguh, doa yang tidak pernah putus, serta tawakal kepada Allah merupakan bekal yang jauh lebih berharga daripada sekadar mempercayai ramalan. Apabila selama ini Anda merasa rezeki masih sempit, jangan jadikan hal itu sebagai alasan untuk berputus asa. Jadikanlah sebagai bahan introspeksi. Mungkin ada kebiasaan yang perlu diperbaiki, ibadah yang perlu ditingkatkan, ilmu yang perlu dipelajari, atau usaha yang perlu dijalankan dengan lebih serius. Ingatlah, perubahan besar selalu dimulai dari keberanian mengambil langkah pertama. Mulai malam ini, cobalah membangun kebiasaan baru. Tidurlah dengan hati yang tenang, bangun pagi dengan rasa syukur, awali aktivitas dengan doa, dan lakukan pekerjaan sebaik mungkin. Jangan lupa memperbanyak istighfar, menjaga salat, menghormati orang tua, menyayangi keluarga, serta bersedekah sesuai kemampuan. Kebiasaan sederhana, inilah yang perlahan membentuk pribadi yang lebih baik dan membuka lebih banyak pintu kebaikan. Teruslah belajar dan jangan pernah merasa puas dengan kemampuan hari ini. Dunia terus berubah sehingga kita juga harus berkembang. Orang yang mau belajar akan selalu menemukan jalan, sedangkan yang berhenti belajar akan mudah tertinggal. Jadikan setiap pengalaman sebagai guru terbaik dalam perjalanan hidup. Yang terpenting, jangan pernah meninggalkan doa. Sebab ada banyak perkara yang tidak mampu diselesaikan manusia, tetapi sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ikhtiar dilakukan dengan maksimal, serahkan hasilnya kepada Allah dengan hati yang ikhlas. Semoga pembahasan ini menjadi penyemangat bagi siapa saja yang sedang berjuang memperbaiki kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan rezeki Anda, mengangkat setiap kesulitan, memberikan kesehatan, ketenangan hati, keluarga yang harmonis, usaha yang berkembang, serta rezeki yang halal dan berkah. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, dan bagikan video ini kepada keluarga maupun sahabat. Bagi yang belum berlangganan, silakan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan, petunjuk, dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.